Halo sahabat holistik, balik lagi bersama kami. Ya. Saya Donju, ditemani sama Anoval. Anoval. Ini tuh bukan teman saya sebenarnya, dia peran utama juga di sini ya, di Donju Holistik ini. Gitu Dah ya. aku mah apa tuh lah. Sehat itu mudah, murah dan cepat. Oke, balik lagi bersama kami di video, tentunya video yang kita bahas tema yang lain ya. Tema yang lain. Dan tidak lupa juga kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Nggak usah dibilang ini hijriahnya lah. Pokoknya selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, di bulan puasa ini karena memang ada pola yang berbeda, yang asalnya pola makannya sembarangan sekarang jadi ada ya terlebih teratur lah ya. Ya, betul. Sore subuh buka nanti malam gitu kan. Nah, dengan pola yang berbeda ini di bulan puasa ini biasanya suka ada yang mengeluh bagi orang yang berkebiasaan atau mempunyai penyakit lambung Ya. atau MAH nah istilahnya namanya. Bener nggak? Iya. Lambung Khususnya tuh laki-laki mah tuh. Oh, itu mah malam-malam. Ya tahu udah kebaca itu mah ya udah. MAH itu apa? Coba jelaskan menurut versi Anoval. Ya. Jangan yang standar. Oke. Kalau yang standar banyak lah. Jadi mah itu lambung. Ah. Lambung itu jadi penyakit mah itu penyakit gangguan lambung. Jadi akhirnya efeknya itu adalah sistem pencernaan kita terganggu. Menimbulkan enzim pencernaan terlalu berlebih dan efeknya tekanan gas tinggi. Nah, itu namanya penyakit lambung. Penyakit lambung Ya. atau yang disebut umumnya MAH. MAH itu ya. Ya. Oke. Kalau untuk perempuan pah. Ciri-cirinya sebutin apa? Oke. Satu, dipastikan orang penyakit lambung itu pasti kembung awalnya. Karena tekanan gas mulai bertambah yang menimbulkan efek perut itu lebih cenderung ke depan atau jadi berkembang. Satu itu ya. Burute. Kedua, timbulnya sesak. Efek dari kembung itu timbulnya tekanan gas yang menekan di paru-paru. Jadi volume paru-paru jadi ketertekan. Jadi akhirnya menarik napas susah. Sesak nafas. Ya. Ketiga, bisa tambahannya adalah seperti sembelit. Oke. Dan yang ketiga nih ya, Ah. yang paling ya lumayan itu jadi pegal-pegal. Pegal-pegal di mana? Di perut atau di mana? Di kaki, di tangan, di Itu badan. emang ngepek ke arah sana? Iya, karena gini, secara logika tekanan gas itu menekan otot-otot. Jadi ketika otot-otot itu tertekan, maka kita susah bergerak. Jadi efeknya pegal, susah bergerak. Keempatnya bisa menjadi melilit. Apa kayak koli atau? Iya, kalau orang ngomong koli, tapi kalau menurut saya itu melilit. Jadi seperti ususnya diperit atau diperit. Ah, Diperas. Dan banyak hal lagi. Nah, itu contoh-contohnya penyakit mah itu seperti apa? Oke. Nah, berarti kalau semuanya ada yang sahabat holistik merasa sesak nafas, itu bukan berarti punya masalah di jantung dong, berarti Bukan. ya, atau di paru-paru Iya, ya? kebanyakan orang salah persepsi. Nah, soalnya saya punya ada kejadian teman saya sendiri si Om Bob, Ya. si Om Bob. Ya. Dia sesak nafas atau bagaimana atau dia langsung ke UGD dan langsung di bypass. Iya, belum dikasih tentu. ring, Belum dikasih tentu. ring gitu kan. Betul. Oke, jadi sahabat holistik yang sesak nafas atau bagaimana jangan terlalu berpikir jauh ya. Iya, lebih baik tanya kepada yang ahli dulu. Jangan wah ini gue jantung kek atau apa kek gitu kan. Jangan dulu mendiagnostik karena kita belum belajar kedokteran. Ya. Biasa tanu bangsa orang kan itu Iya, ya. tanyanya ke Tuhan baru, Bah Google. Wih deh, anger aja. Jadi panik semua. Penyebabnya apa aja itu? Penyebab mah itu? Satu, yang sering kita persalahkan itu adalah pola makan. Makan. Nah, pola makan itu ada dua hal. Ada beberapa hal ya. Yeah. Satu, jarang makan atau makan tidak teratur. Kedua, jenis makanan. Nah, jenis makanan coba di jentrengan apa aja? Kalau jenis makanan itu satu ya, yang menyebabkan panas perut. Seperti apa? Pedas. Cabe. Pedas. Ya, Pedas. Kedua, asam. Asam itu menggigit dinding usus, dan gigitan dinding usus itu akhirnya dimakan juga oleh bakteri. Tapi kalau asam kayaknya orang-orang nggak begitulah, nggak begitu banyak seperti orang-orang yang
senang pedes gitu ya. Iya, Ya kan? Asam identiknya dengan cuka doang, tapi kan nggak Cuka. mungkin 6 bulan cuka makan. enggak, tapi yang suka bakso mah cukanya ya Allah. Pedas, terus apa lagi? Nah, ketiga itu adalah kopi. Kopi. Oh, awas ya, kan nanti pada diinin orang-orang pecinta kopi. Yang memakai gula manis. Ah. Terutama gula pasir. Oh. Keempat. Kalau kopi yang sekarang lagi tren, yang lagi tren beli biji kopinya di roasting sendiri. kalau atau misalnya gimana? robusta dan arabica itu dicampur setengah-setengah, itu malah jadi obat lambung. Tapi dengan catatan jangan memakai gula. Terus keempatnya itu, mie instan. Itu fatal sekali. Karena gini, ketika mie instan yang sifatnya garingan, ketika masuk ke dalam tubuh dia menyerap cairan usus. Akhirnya yang terjadi tambah panas dalam. Tapi udah susah tuh ya mie instan mah ya, Kur ya. Wah. Itu mah apalagi anak kos cucok itu mah. Kalau udah. Om Don makan mie instan itu berarti tidak menghargai rambut, Om Don. Justru itu saya menjaga kelestarian rambut saya kalau makan mie Sudah instan. cukup tuh. kalau ingin mie instan lihat rambut sendiri. Kalau makan bihun langsung nanti lurus rambutnya. Nah, ya itu jenis-jenis makanan ya Om Don ya. Banyak Oke. lagi, sebetulnya banyak lagi. Banyak lagi, masih tapi banyak, masih tapi nggak banyak. bisa disebutkan langsung Banyak satu persatu sekali ya. penyebabnya. Oke, jadi penyebabnya salah Satunya satunya adalah pola makan, jenis makan. Nah, jenis makanan. Oke. Terus Yang kedua, yang sebetulnya mau disadari atau tidak itu dari pola emosi dan cara berpikir. ya. Itu yang paling berbahaya menurut saya. Kayaknya itu lebih memicu deh ya yang kayak gitu ya Iya. daripada makanan ya. Itu lebih jauh memicu. Orang yang teratur makan saja, ketika pikirannya nggak stabil, nggak tenang, emosinya naik turun, efeknya kelenjar adrenalin itu menghasilkan hormon sangat berlebih. Efek dari kelenjar adrenalin menghasilkan hormonnya berlebih adalah enzim pencernaan pun di-create lebih banyak. Efeknya walaupun orang tuh teratur makan, jenis makanannya benar, tetap aja enzim pencernaannya banyak. Nah gitu ternyata. Iya. Di ketuk saraf ini ada titik-titiknya kan katanya kata Bapak. Ada. Satu lagi. Apa? Mungkin mudah-mudahan teman-teman yang senang berolahraga harus berhati-hati. Aduh. Nah, berolahraga hati-hati. Karena gini, ada satu jenis olahraga pola bodybuilding ya, yang fitness itu kan Yeah. mengangkat beban. Nah, tanpa sadar kebutuhan nutrisi kita tuh jadi besar. Jadi makanya lapar lagi. Ketika berhenti olahraga, enzim pencernaan sudah kepalang, udah banyak dihasilkan. Ketika berhenti, nutrisi numpuk di tubuh, akhirnya apa yang terjadi? Enzim pencernaan sudah terbiasa banyak, nutrisi makin sedikit, dia tetap butuh. Makanya yang terjadi adalah selain adalah kolesterol, kekentalan darah dan sebagainya. Makanya tolong olahraganya pun harus stabil. Jadi kalau yang ini bodybuild harus terus aja gitu ya. Tidak boleh berhenti. Gak usah Kalaupun berhenti. mau misalnya berhenti harus di switching ke olahraga yang lain. Jadi yang penting adalah pembakaran kalor dan penyesuaian nutrisinya pun jadi berubah kembali. Itu yang sering saya dapatkan kasus di sini akibat asam lambung juga naik. Wih, kasus di sini ya. Kasus baru ini. Oke, bagi sahabat holistik, kita kan cuma ngomongin sekilas-sekilasnya ya. Untuk lebih tahu lebih lanjutnya bisa datang di sini ke Lodaya. Ke Lodaya nomor 83. Hotel Lodaya. Hotel Lodaya 83. Ya. Datang aja ke resepsionis. Oh, bilang satu aja. lagi, Bandung. Nanti ke Pontianak lagi kita. Oh, emang ayah di Mungkin. Bandung Oke. yang lupa. Oke, sahabat holistik, kita nanti praktekkan. Anopel nanti akan mempraktekkan titik-titik mana aja Ya. ketuk saraf untuk ini lambung ya. Lambung. Ada tambahan lain nggak sebelum kita praktek ke titik-titiknya? Jadi mah itu saya dengar nih ya, di mah itu ada yang ada yang tadi bilang koli atau apa aja sih sebenarnya yang penyebab dari mah ini gitu jadinya apa? Satu aja? lagi mah kronis yang paling saya waspadai adalah GERD. GERD itu adalah mah kronis yang mengganggu kestabilan emosional dan mengganggu organ-organ lain. Yang paling dituduh terganggu adalah jantung dan paru-paru. Iya. Nah tapi coba tadi keinginan emosional itu apa tadi? Contohnya nih. Jadi ketika emosi akibat GERD itu Bukan terjadi, marah aja deh, selain marah pasti kalau panik, panik, khawatir panik. berlebihan, tidak bisa tidur, terus pikirannya selalu cenderung ke negatif.
itu sudah psikologisnya udah kena. Oh, itu GERD itu dari Itu GERD, dari mah kronis. Dari mah kronis juga. Iya, makanya berhati-hatilah. Wah. Terus apalagi ada tambah lagi nggak? Sudah cukup. Kalau vertigo migrain teman standar lah ya. Standar. Oh Standar ya, lah mungkin itu satu mah ya. lagi asam lambung mengganggu keseimbangan saraf keseimbangan di samping telinga, makanya terjadi vertigo. Oh, itu maksud saya itu jangan standar. Oh iya. Ya wes. Ya wes sahabat holistik, sekarang kita praktekkan titik-titik mana aja untuk ketuk saraf yang menerapi atau mengini lambung ya. Ya, lambung dan GERD. Oke, kita lihat caranya. Oke sahabat holistik, kita sekarang lihat titik-titik mana aja. Anopal mau apa? Mengetuk lambung. Yang untuk masalah lambung. Oke. Pertama, biasakan selalu mengadaptasikan ketukan di ubun-ubun. Terus lakukan sekitar 10 detik. Setelah itu, kita kembangkan menjadi garis tengah menuju kening. Oke. Ke belakang lagi sampai ke bukan pundak, apa namanya ini? Tengkuk. Lakukan ini minimal 2 menit. Garis tengah ini. Oke. Setelah itu, karena masalah lambung itu termasuk salah satu bagian dari emosi, maka kita mulai dengan garis miring. Miring, biasa ini semenit, ini semenit. Oke, 2 menit ya. Setelah itu baru lingkaran kecil. Lingkaran kecil, lakukan semenit juga sampai terasa nyaman orangnya. Nah, setelah itu mohon maaf. Ketukannya segitu kencengnya? Ya, ini kan diumpamakan, harusnya mah agak keras dikit. Nah, kita lihat bahwa lambung itu adalah organ sebelah kiri. Maka yang terbanyak kita harus mengetuk diagram Lope kiri, kuadran ini. Kita mulai dari kepala atas belakang. Nah, terus agak sedikit lama di bagian sini. Bagian sini. Terus lakukan lagi. Boleh agak lama sekitar 2 atau 3 menit. Setelah itu untuk menyeimbangkan boleh kita kuadran Lope kanan. Lakukan 2 menit saja cukup. Oke. Nah, setelah itu khususnya untuk penderita GERD, tolong daerah tengah ini diketuk-ketuk. Seperti ini, agak lembut saja. Yang penting migrain sebelah kirinya hilang. Di tengah tengkuk. Setelah itu baru untuk saraf keseimbangannya ketuk bagian samping telinga di sebelah sini. Supaya saraf keseimbangannya kembali pulih. Kiri kanan. Samping telinga. Oke, cukup sekian. Baru juga sebentar, emang udah lumayan sih, udah lumayan kerasa. Oke sahabat holistik, selamat mencoba di rumah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat video soal lambung ini. Baik lagi sahabat holistik. Udah lihat kan tadi titik-titik mana aja yang diketuk, gitu kan? Kayaknya alurnya nggak jauh beda ya sebenarnya ya. Sebetulnya nggak jauh dengan beda. jalur-jalur yang utama tadinya gitu kan. Dan mudah-mudahan sahabat holistik bisa mempraktekkan. Tujuan kita sih itu ya. Iya. Tujuan kita bikin video ini biar sahabat holistik bisa mempraktekkan sendiri, jangan banyak hoream atau malesnya ya. Betul. Dan ngetuk sendiri mah males katanya. Nah, janganlah gitu kan. Nah, untuk closingnya nih, ada pesan-pesan apa aja buat sahabat holistik di bulan suci Ramadan ini? Ya, baiklah. Jadi begini, sahabat holistik, solusi lain dari penyakit mah atau GERD adalah satu, jagalah pola makan kita ya. Pola makanan dan jenis makanan yang harus kita makan. Terutama jangan makan pedas, jangan cuka atau yang asam-asam, gorengan. Gorengan tuh sebenarnya untuk orang Bandung tuh susah. Susah untuk menguranginya. Udah. Makanan yang bergetah seperti pisang, nangka. Itu juga ini ya. Oh. Mie instan. Taunya ke bisa. Durian. Tuh kan durian. Jadi banyak sekali makanan yang sebetulnya membuat
lambung kita panas. Oh, oke. Ya, cegahlah hal itu. Yang kedua, tolong mulai dari sekarang jagalah emosi kita agar jangan berlebihan mensikapi keadaan dan masalah. Karena kalau kita berlebihan, semua orang yang tidak mampu mengontrol emosinya 100% punya penyakit lambung. 100% itu ya? 100%. Awalnya dari pemarah dan khawatir ya. Lama kelamaan akhirnya berubah menjadi panik dan histeris. Jeritan gitu? Histeris itu lebih daripada panik. Oh, oke. Karena tidak bisa mengontrol emosi. Apalagi sudah level GERD. Tidak bisa tidur. Panik yang tidak tahu arahnya kemana. Bingung menentukan sikap dan sebagainya. Jadi saya harap memang tetap tenang menghadapi masalah walaupun beban hidup kita banyak. Widih. Gitu. Bijak gitu ya. Ya kan, yang penting itu sehat itu mudah, murah dan cepat jika diikuti. Oke sahabat holistik, video ketuk saraf lambung ini cukup segini dulu. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, dan terima kasih buat sahabat holistik yang sudah subscribe, komen-komennya juga. Terus jangan lupa nanti kalau ada topik-topik yang mau kita bahas, tinggal tulis aja di komen. Betul, A? Betul. Oke, sekali lagi, sehat itu Mudah, murah, dan cepat. Oke, terima kasih.